Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Asnan dalam lanjutan video bagian pertama dari materi molekul kehidupan. Nah, kita telah berbicara banyak mengenai molekul, mulai dari arsitekturnya yang nantinya membawa molekul tersebut memiliki penamaan, struktur, fungsi yang berbeda-beda pula. Nah, walaupun kita menjumpai banyak sekali molekul di dalam kehidupan kita, faktanya seluruh molekul yang penting bagi makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, bahkan sampai ke manusia, dapat dikelompokkan ke dalam 4 grup, yakni karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, secara molekuler, molekul-molekul tadi, grup-grup tadi ini, kecuali lemak, berukuran sangat besar. Sehingga dalam kasus ini kita memanggil mereka atau memberi mereka istilah yakni makromolekul. Arsitektur dari makromolekul berperan penting kepada fungsinya, di mana fungsi ini adalah imbas dari arsitektur molekul-molekul penyusunnya. Nah, makromolekul ini merupakan polimer yang disusun atas monomer. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai 4 grup molekul tadi, pertama-tama kita akan membahas mengenai polimer pada video ini. Oke, kita melangkah pada bagian pertama mengenai polimer. Nah, tentu kita bertanya, apa sih itu polimer? Jadi polimer diambil dari kata poli, yang berarti banyak. Nah, kemudian polimer ini tersusun atas unit-unit yang lebih kecil lagi, yang nantinya kita akan sebut dengan monomer, dari kata mono yang artinya satu. Nah, polimer itu sendiri merupakan molekul yang panjang yang tersusun atas banyak satuan unit penyusun yang sama atau identik yang berikatan secara kovalen. Walau polimer tersusun atas monomer yang berbeda pada setiap jenisnya, namun proses sintesis maupun penguraiannya cenderung sama. Yakni pada proses sintesis kita namakan dehidrasi, kemudian pada proses penguraiannya kita namakan hidrolisis. Di sini saya ada contoh gambar yang saya analogikan polimer, ya rantainya memanjang linear, utamanya linear, banyak sekali yang linear jenisnya. Kemudian dia tersusun atas monomer yang disimbolkan dengan bulat-bulatan ini. Nah, karena prosesnya untuk sintesis kita namakan dehidrasi dan untuk penguraian kita namakan hidrolisis, ada satu kata kunci di sini yakni kata hidrasi dan hidrolisis, yang berarti air. Jadi pada dasarnya, suatu monomer ini mengandung gugus hidroksi dan satu lengannya adalah lengan hidrogen. Mengapa demikian? Dengan struktur yang seperti ini, satu lengan hidroksi dan satu lengan hidrogen, maka ini memungkinkan untuk bereaksi yang melibatkan air. Entah dia akan melepas atau menerima air. Nah, kemudian kita pasti bertanya, bagaimanakah proses dehidrasi dan hidrolisis itu? Saya akan coba gambarkan. Jadi,
Di sini saya memiliki polimer, anggap saja ada 4. Jadi ada satu monomer. Di sini proses sintesis yang kita sebut dengan proses dehidrasi. Jadi ketika tubuh ingin merangkai polimer, simpel saja. Gugus OH dan gugus H ini akan bereaksi sehingga akan melepaskan air yang nantinya akan membuat monomer satu dengan yang lainnya akan berikatan. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan dehidrasi atau proses pelepasan air. Nah, kemudian pada saat tubuh ingin menggunakan monomer itu, dalam artian tubuh kita ingin melepaskan rantai-rantai monomer ini dari polimer, maka prosesnya kita sebut dengan hidrolisis. Hidrolisis itu diambil dari kata hidro dan lisis, di mana hidro yang artinya air dan lisis artinya break atau pemecahan atau pelepasan. Nah, bagaimana proses hidrolisis? Jadi, ketika tubuh kita ingin melepaskan monomer-monomer ini, cukup dengan menambahkan air. Nah, proses penambahan air ini sebenarnya untuk melepaskan ikatan kovalen antar monomer. Dan secara struktural kita bisa melihat ini sebenarnya untuk menyeimbangkan suatu monomer tersebut, di mana awalnya kan monomer memiliki lengan OH dan lengan H. Nah, di sini pada saat dia bersatu dengan rantai utama polimernya, salah satu gugusnya ini akan bereaksi dan tidak ada, akan keluar sebagaimana proses sintesis tadi. Untuk mengembalikan dia menjadi satuan-satuan unitnya, monomernya, maka kita menambahkan air sehingga nanti pada salah satu ujung di polimer akan memiliki lengan hidrogen dan monomer akan memiliki lengan hidroksinya. Saya pikir cukup demikian materi kita mengenai polimer. Saya pikir ini mudah dipahami dan semoga demikian. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.